Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 69 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan modul 4 Software Flexim. Saya Angelia Hayuni Arifa, NPM 21032010015 dan rekan saya Saya Marziatul Mafiro, NPM 21016. akan melakukan presentasi dimulai dengan presentasi software. Baik, langsung saja mengenai software Flexim. Nah, jadi eh, ini adalah model dari Flexim modul 4 kami. Jadi yang pertama kita atur terlebih dahulu untuk runtime-nya. Jadi di sini start time-nya menggunakan 28800 karena kita selesai di jam 4. Lalu di sini kita menggunakan fixed resource-nya ada sumber produk. Lalu untuk lalu ada tempat untuk box dan di sini ada prosesornya digunakan untuk pemberian label dan inspeksi. Lalu di sini ada conveyor. Lalu di sini ada source lagi yang digunakan untuk sumber palet. Lalu di sini ada combiner yang digunakan untuk mesin packing. Lalu di sini ada dua gudang sementara. Dan di sini ada dua rak juga. Lalu ada ASRS. Lalu di sini ada operator, task eksekutor, sama transporter yang akan dihubungkan ke dispatcher. Nah, di sini untuk setiap fixed resource-nya dihubungkan menggunakan rantai A. Dan untuk dispatcher ke fixed resource yang ke antrian dan ke komputer atau mesin packing ini menggunakan rantai S. Lalu kita masuk ke pengaturannya. Untuk sumber produk, di sini kita menggunakan interarrival time, lalu menggunakan flow item class-nya box, lalu ke trigger. Di sini kita menggunakan set item by type percentage karena kita menggunakan box yang pertama itu 60% dan box yang kedua itu 40%. Lalu yang kedua menggunakan set color. Jadi di sini kalau yang pertama kita ada hitam dan hijau karena kita menggunakan teh hitam dan teh hijau. Lalu kita keluar. Lalu selanjutnya di sini ada antrian. Jadi yang pertama itu ada eh, antrian untuk box teh hitam. Jadi ini maksimum kontennya 600 karena pada soal diketahuinya 600. Lalu selanjutnya kita ke flow. Nah, di sini menggunakan uh, center by port cache. Jadi center object. Jadi lalu menggunakan use transport. Lalu kita apply dan oke. Begitupun juga pada box teh hijau. Jadi maksimum kontennya 400 karena diketahuinya 400, flow-nya juga ditentang untuk use transport-nya. Lalu kita ke pemberian label. Jadi di sini kita masukkan maksimum kontennya 1, setup time-nya 0, lalu untuk proses time-nya seperti pada modul sebelumnya, di sini sudah didapatkan menggunakan beta, lalu kita apply oke. Begitupun juga pada inspeksi. Jadi set maksimum kontennya 1, setup time-nya 0, lalu ini didapatkan juga beta menggunakan data yang ada pada soal. Lalu kita ke conveyor. Jadi conveyor di sini kita hubungannya menggunakan decision point. Jadi kita berikan 3 decision point di sini. Lalu kita klik decision point-nya. Jadi ini menggunakan send item by case. Yang dimana case satunya di sini dan case duanya di sini.
Lalu selanjutnya kita ke sumber palet. Nah, sumber palet di sini, nah ini interval arrival time. Nah, flow item cost-nya ini kita ganti palet karena kita ini untuk palet. Lalu oke, apply. Nah, selanjutnya di kombiner satu ini atau mesin packing satu. Nah, di sini untuk mesin packing yang pertama, untuk proses time-nya 60. Jadi tanpa export fit karena sudah diketahui. Lalu ke combiner, lalu untuk targetnya di sini kita masukkan 4. Begitupun juga dengan mesin packing yang kedua. Jadi ini 60, lalu di kombinernya juga 4. Lalu selanjutnya ke gudang sementara satu. Jadi ini maksimum kontennya karena diketahui tadi 600, ya kita masukkan 600. Lalu jangan lupa ke flow untuk dijentang use transportnya. Begitu juga dengan gudang sementara 2. Lalu selanjutnya kita ke rak satu. Nah, di rak satu ini place in bay-nya kita masukkan first available bay. Lalu untuk place in level-nya juga first available bay. Lalu maksimum first available level. Lalu maksimum kontennya 600. Kita oke. Begitupun juga dengan gudang sementara 2, namun maksimum kontennya kita gunakan 400. Nah, 400. Lalu kita ke gudang sementara 2, di maksimum kontennya 400, plus infonya first available level, lalu di plus IB-nya first available level juga. Oke, kita silang. Nah, selanjutnya kita ke ini, mengatur waktu istirahatnya. Jadi, kita ke salah satu peak resource-nya, di salah satu prosesornya. Nah, di sini kita masuk ke breakdown. Setelah kita masuk ke breakdown, lalu kita ke ini, atur. Nah, setelah itu kita masukkan ininya, semua fixed resource-nya. Nah, setelah itu kita ke tabel. Nah, dari tabel ini kita masukkan waktu istirahatnya. Itu kita, oke. Nah, setelah itu bisa dicoba. Setelah itu kita ke dispatcher dulu. Nah, dispatcher ini kita atur, kita ke pastunya menggunakan objek close destination, lalu ke queue strateginya menggunakan yang ini, jadi tetap semua, lalu kita apply. Oke. Nah, habis itu kita coba cek apakah berjalan, kita cepatkan dulu. Nah, ini karena runtime-nya masih belum jalan yang istirahat, jadi kita reset dulu, kita atur lagi di inspeksi, lalu ke breakdown, lalu ini kita atur lagi, kita edit. Jadi kita ke table, ini kita berikan istirahat di jam 12, tarik aja sampai ke jam 13.
Eh, kita play, habis itu oke. Play, oke. Lalu kita coba kembali. Saran. Nah, di sini pada waktu jam 12, maka prosesnya itu berhenti. Nah, setelah itu kita cek ke dashboard. Nah, untuk nanti akan menghasilkan average WIP dan state bar. Jadi nanti average WIP ini jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung dan state bar ini eh, nanti bisa dilihat persentase dari idle processing dan blocknya. Mungkin sekian dari penjelasan software. Bisa dilanjutkan dengan penjelasan jurnal. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang jurnal. Di sini kami mengambil judul yakni simulasi pada stasiun packaging teh pada PT Indeti untuk menggunakan software Flexim, di mana terdapat abstrak, kemudian pada pendahuluan terdapat pengertian tentang simulasi, di mana simulasi telah menjadi hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan simulasi untuk teknik pemecahan masalah dengan menggunakan model dari suatu sistem nyata. Kemudian setelah pengertian simulasi dilanjutkan tentang definisi dari sistem, di mana sistem sebagai kumpulan anggota, misalnya orang atau mesin yang berperilaku dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang logis. Kemudian pembahasan tentang pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada antrian produksi yang terjadi pada perusahaan teh PT Neti, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi teh. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses produksi, salah satunya yaitu terjadi antrian produk pada stasiun kerja atau workstation tertentu atau yang sering disebut dengan bottleneck. Bottleneck ini terjadi karena perbedaan waktu proses pada setiap stasiun kerja sehingga terjadi penumpukan barang yang belum diproses pada stasiun kerja. Seperti pada stasiun kerja packaging, di mana jumlah operator yang sedikit dengan kecepatan mesin yang tinggi mengakibatkan terjadinya penumpukan produk pada stasiun packaging. Untuk mencapai efisiensi kerja, maka proses bottleneck harus dapat diminimalkan. Salah satu cara adalah dengan mengukur produktivitasnya dan menyeimbangkan antara jumlah operator dan kecepatan mesin yang ada. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, dilakukan penelitian untuk menghasilkan produk sesuai target sasaran tersebut dengan penyusunan rencana produksi dan kapasitas yang terintegrasi. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dengan efisien. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses produksi di PT Deti, dilakukan simulasi antrian
stasiun kerja packaging untuk mengetahui letak bottleneck dan mengukur produktivitasnya dengan menggunakan software Flexi. Kemudian pada bab metode penelitian, pada studi kasus simulasi produksi teh di PT Ndeti, menggunakan software Flexim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dengan menggunakan prinsip drag and drop sehingga sudah memiliki banyak kelengkapan serta inovatif. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder dari pihak PT Ndeti. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software Flexim. Kemudian dilanjutkan pada tahap pengumpulan data, didapatkan dari data sekunder dari PT Ndeti yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi teh siap seduh. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan data waktu pengamatan. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Data tersebut tersaji pada tabel 2.1, data waktu pengamatan sebagai berikut. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Kemudian tahap kedua adalah tahap pengolahan data, di mana dapat digambarkan dengan flowchart dengan tahapan pertama yakni mulai dan selanjutnya hingga proses selesai dengan keterangan penjelasan langkah-langkah sebagai berikut. Dan dilanjutkan bab 3 yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah model, di mana terdapat gambar 3.1 yang menggambarkan stasiun kerja packaging. Gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja, produk kemasan, karton atau box. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pemberian label yang merupakan kegiatan pemberian label informasi pada setiap karton atau box teh, baik hitam maupun teh hijau. Inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Kemudian verifikasi dan validasi. Pada verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Jika sudah benar, maka dapat dilanjutkan. Kemudian validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Data expert fit ditunjukkan dengan gambar 3.2 Automate Fitting Result Expert Fit, di mana diketahui relatif skor tinggi yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma E sebesar 81,45 dengan hasil evaluasi menunjukkan indikator good. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Kemudian get stream current yang akan digunakan sebagai input process time kegiatan inspeksi. Kemudian output simulasi, yakni dashboard work in process. Gambar 3.2 menunjukkan dashboard WIP. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet sebanyak 0. Gudang sementara 1 sebanyak 0,10, gudang sementara 2 sebanyak 0,03, box teh hitam sebanyak 71,24,
box teh hijau sebesar 330,97, rak teh hitam sebesar 109,3, rak teh hijau sebesar 6,03, inspeksi sebesar 0,74, dan pemberian label sebanyak 0,73, serta kombiner 1, kombiner 2 sebanyak 1. Selanjutnya adalah dashboard state bar, di mana diketahui presentasi idle processing dan blok pada Static Resource. Dapat dilihat pada gambar, dan presentasinya juga ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, analisa output. Berdasarkan output simulasi, didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada box teh hijau, yaitu sebesar 330,97 produk. Dashboard WIP menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang masih belum selesai. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang, yang akan berakibat terjadinya downtime. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa mesin kombiner 2 mendapat tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 1,36% dan persentase processing sebesar 98,64%, di mana persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Sehingga dengan presentasi processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk box pada PT DETI, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan dan pengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produksi box pada PT DETI menggunakan software FlexSim yang memerlukan output simulasi permasalahan model yang diteliti di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada box teh hijau yaitu sebesar 331 produk dan diketahui pula pada mesin kombiner 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki proses idle time sebesar 1,36% dan presentasi processing sebesar 98,64%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Untuk saran pada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada rantai produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan jurnal. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.